Situs Ratu Boko ditemukan kembali pertama kali oleh seorang berkebangsaan Belanda, yaitu Van Buckhorst pada tahun 1790 Masehi. Upaya penelitian awal yang mengacu kepada usaha pemugaran dimulai pada tahun 1938 Masehi, dilakukan oleh F.D.K. Bos, N.J. Krom, dan W.F. Stutterheim. Penelitian intensif tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung sampai dengan tahun 1973. Semula, penelitian dilakukan oleh orang-orang Belanda dan selanjutnya oleh ahli-ahli Indonesia hingga sekarang. Meskipun demikian, hingga sekarang masih banyak misteri yang belum dapat diungkap tentang keberadaan Keraton Ratu Boko, terutama tentang siapa yang membangun pemukiman dan berapa lama pemukiman itu dihuni. Menurut karakternya, bangunan-bangunan di situs Ratu Boko dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Jenis gapura atau pintu gerbang. Bangunannya terdapat di bagian depan maupun di dalam kompleks situs. Berdasarkan sisa-sisa bangunannya, gapura di Keraton Ratu Boko mengindikasikan mempunyai atap padu raksa dengan puncak berupa ratna yang terbuat dari batu andesit. 2. Pagar adalah berupa susunan batu yang bagian atasnya terdapat hiasan dalam pola tertentu. Bangunan ini merupakan dinding pembatas antara ruang satu dengan yang lainnya, dan sebagai penghubung antar ruang yang dilengkapi akses dengan gapura atau gerbang. 3. Talut terdiri dari susunan batu yang terdapat di tebing-tebing sebagai perekayasaan lahan untuk penahan tanah agar dapat stabil. Di situs Keraton Ratu Boko, keberadaan talut sangat penting karena lokasinya berada di perbukitan dengan permukaan tanah tidak rata. 4. Sisa-sisa lantai suatu bangunan. Struktur bangunan di atasnya diindikasikan dengan material kayu. Sisa-sisa lantai dapat disebut: pertama, paseban, yang terdiri dari 2 buah batur, talut, dan pagar paseban. Kedua, pendopo, terdiri dari batur dan pringgitan yang dikelilingi pagar batu dengan 3 gapura sebagai pintu masuk. 5. Bangunan candi, yaitu terdiri dari: pertama, miniatur candi yang dikelilingi teras-teras segi 4, lokasinya terdapat di dekat pendopo. Kedua, candi pembakaran. Karakteristik bangunannya berupa batur dengan 2 teras dan struktur tatanan batu andesit. Pada bagian tengah terdapat lubang semacam sumuran berukuran 4x4 meter yang bagian dindingnya terbuat dari susunan batu andesit. 6. Kolam di Keraton Ratu Boko yang terletak di sebelah timur pendopo terdiri dari 3 kelompok. Kelompok kolam yang berada di utara terdiri dari kolam-kolam berbentuk persegi 4 dan berjumlah 3. Kemudian yang berada di sebelah selatan terdiri atas kolam-kolam yang berbentuk bundar yang berjumlah 8. Sedangkan yang berada di timur berbentuk persegi 4 dan hanya terdapat 1 buah. 7. Gua Wadon dan Gua Lanang.
Kedua gua keberadaannya dipahatkan di dalam dinding batu cadas dengan arah hadap ke selatan. Gua Wadon letaknya berada di bagian depan. Karakteristik bangunan yaitu di atas pintu gua terdapat semacam relief yang menggambarkan yoni. Yoni dalam agama Hindu adalah simbol perwujudan Dewi Durga yang merupakan sakti Dewa Siwa atau sebuah penggambaran wanita. Gua Wadon dan Lanang masing-masing mempunyai tinggi 1,5 meter dan untuk menuju ke lokasi dilengkapi trap dari batu cadas.